Selamat malam semuanya, selamat datang di workshop Ballet Jurnal Sederhana. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Haura Zahia, selaku penggagas program ini. Malam hari ini saya akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu ada Kak Talita. Hai Kak Talita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita yang menjadi pemateri untuk hari ini di workshop hari ini. Nah, berikutnya saya akan membagikan screen ini karena Kak Talita akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal yang sederhana. Ya, Sudah terlihat? Ini sudah terlihat kan semuanya? Ya, saya mulai ya. Iya, silakan Kak Talita. Hari ini saya akan menjelaskan membuat ballet jurnal. Nah, program ini itu berisi pengenalan ballet jurnal kepada peserta kegiatan dan melakukan pembuatan halaman jurnal sederhana dengan belajar melayout sebelum memulai pembuatan ballet jurnal yang akan dibuat berbentuk workshop seperti yang ini sekarang ini. Nah, tujuannya itu untuk mengasah kreativitas, untuk membuat buku harian yang tidak hanya digunakan sekedar untuk mencatat, namun menghiasnya agar muncul inspirasi baru dalam menulis hobi, jadwal kisah harian yang lebih terorganisir saat melakukan penulisan. Nah, program ini diadakan karena pada saat pandemik seperti ini, kegiatan di rumah dan pekerjaan yang harusnya dikerjakan layaknya kehidupan normal sebelumnya terganggu dan berantakan karena waktu pengerjaan yang tak menentu. Maka dari itu, dibuatlah program pembuatan bullet journal ini. Selain bertujuan untuk membuat daftar yang dapat terorganisir, kita dapat menghias, mengcustom buku yang kita gunakan. Tidak hanya sebagai buku harian, namun juga bisa menjadi tempat mencatat segala catatan penting sebagai reminder yang lebih enak dilihat sehingga menimbulkan rasa semangat. Nah, selanjutnya yang pertama, ini ada bullet journal. Bullet journal atau biasa dikenal dengan bujo adalah sebutan untuk catatan manual yang dibentuk dengan semenarik mungkin. Bujo bisa dibuat pada buku harian atau agenda. Buku bullet journal bukan hanya sekedar buku harian biasa. Kau bisa menggunakan bujo untuk berkreasi dan membuat tampilan buku yang sesuai dengan keinginanmu. Biasanya isi bullet journal itu ada pertama, itu ada to-do list, kedua ada mood tracker. Mood tracker ini bisa jadi simbol mood kamu. Ketiga ada quote ini harus banget ditulis di bullet journal kamu biar kamu makin semangat. Keempat ada movie list, kelima ada memory, dan keenam ada goal. Berikutnya ini ada Hafsa tolong berikutnya. Iya, baik Kak. Nah, berikutnya itu ada contoh-contoh bullet journal ini. Sebelah kiri ada title idenya bermacam-macam, warnanya juga bermacam-macam. Nih di sebelah sini juga ada salah satu contohnya. Selanjutnya Nah, selanjutnya itu ada kayak yang lebih suka tone warna coklat, ini bisa seperti ini. Terus ada yang tema sushi di dalam buku jurnalnya juga bisa. Lanjutnya lagi. Ini lebih menarik nih. Nah, temanya tema galaksi gitu, jadi warna-warnanya lebih menarik. Ada warna emas, warna biru ungu, dan lain-lain. Di sini di bullet journal ini kalian juga bisa masukin apa aja yang kalian mau. Selanjutnya, nah ini contoh lainnya dari bullet journal. Nah, selanjutnya ya selesai. Nah, sekarang karena saya sudah memperkenalkan apa itu bullet journal, saya akan mempraktikkan kalian
Nah, jadi buat bullet journal itu ada kalian harus menyiapkan beberapa bahan. Misalnya ini kertas, terus pensil, ada apa namanya drawing pen atau spidol atau pensil warna, terus penggaris yang lebih penting biar jadi lebih bagus penggaris. Nah, terus ada kalau yang lebih menarik juga bisa pakai washi tape sama origami bagi yang punya, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita mulai buat ya. Nah, biasanya kalau saya pribadi buat bullet journal itu saya buat idenya dulu di kertas kecil atau di kertas yang udah tidak dipakai. Nih, salah satunya ini yang saya buat nih. Wah, coba teman-teman kita lihat punyanya Katalita. Kira-kira sketsanya kayak gitu. Jadi pertama-tama kalian harus buat sketsanya dulu biar pas lagi kalian mau masukin ke bullet journal kalian tidak bingung. Ini contohnya. Ya, coba sekarang kalian juga buat, sekalian saya juga buat gitu loh. Nah, teman-teman Udah sekarang pada buat bullet journalnya masing-masing di rumah. Kita tungguin. Ayo. Sambil pada bikin nih teman-temannya, kira-kira ada yang mau nanya juga boleh nih. Dari audiens teman-teman di rumah. Kak, saya mau nanya, Kak. Iya, siapa yang mau nanya? Maini. Maini, ya silakan. Ya, silakan Maini. Kak, aku kan sering lihat kalau orang pergi traveling itu bawa semacam scrapbook gitu. Itu sebenarnya sama nggak sih, Kak, sama bullet journal? Terima kasih. Oke, kita tampung dulu. Atau ditampung aja? Tampung dulu, Kak. Ya. Kemudian ada Hafni. Saya juga mau nanya, Kak. Oke. Apa? Silakan Hafni. Kak, kalau nulis di buku bullet journal itu biasanya aku sering lihat tulisan yang bagus gitu. Itu namanya apa ya, Kak? Oke. Ini boleh aku jawab ya sekarang ya? Iya, silakan Kak. Nah, pertama untuk pertanyaan dari Mei ini ya, semacam buku kayak traveling gitu ya, kayak scrapbook ya. Nah, sebenarnya scrapbook sama bullet journal itu hampir sama. Bedanya kalau scrapbook itu scrapbook traveler itu biasanya banyak tambahan kayak foto-foto saat traveling. Terus sama ngumpulin tiket-tiket pesawat, kan biasanya ada tuh. Misalnya kita lagi pergi ke London. Nah, London itu kan banyak tuh tempat-tempat yang bagus. Nah, biasanya kita ambil foto, terus kita cetak foto itu, terus kita taruh di jurnal. Nah, itu namanya scrapbook traveler. Jadi lebih menarik dari bullet journal biasa. Ya, nama-nama tempatnya, terus foto-foto tempatnya, tiket pesawatnya juga gitu. Oh, gimana Kak Maini dan Kak Hafni dengan jawaban yang diberikan oleh Kak Talita? Apakah sudah puas? Sudah puas, makasih ya Kak. Ya. Oke. Nah, sekarang yang untuk pertanyaan Hafni ya, tulisan-tulisan yang bagus itu namanya adalah hand lettering. Biasanya banyak huruf atau font yang unik lalu digunakan untuk judul tulisan yang kayak tadi di title idea yang tadi saya tunjukkan di presentasi yang tadi saya bacakan. Nah, itu biasanya ditulis menggunakan pen atau brush pen ya sesuai selera kita, bisa spidol juga ditulis. Itu biasanya juga dipakai nggak di bullet journal juga sih, di catatan-catatan yang kamu mau tulis pakai hand lettering itu juga bisa gitu. Jadi fungsinya banyak. Ya, sudah. Sudah. Oke, Ya, Kak. 2 pertanyaan sudah
dijawab oleh Kak Talita. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke prakteknya nih teman-teman. Kita langsung aja bikin bullet journal dengan keinginan dan inspirasi dan imajinasi yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Sekarang kita tuangkan ke atas kertas untuk membuat bullet journalnya itu. Ini boleh sambil tanya-tanya juga nggak apa-apa. Barangkali ada yang mau nanya lagi ke Kak Talita. Iya, silahkan. Bahan-bahan udah pada ada kan yang tadi saya sebutkan itu, kayak kertas, spidol, udah pada siap kan? Oh, oke. Udah. Yaudah, sekarang kita buat. Kita lagi menunggu, ada yang nanya-nanya lagi tidak? Oh iya, Kak Talita. Kira-kira kalau misalnya kakak sendiri, kalau buat bullet journal tuh biasanya diisi sama apa ya, Kak? Oh, kalau saya, karena saya pribadi suka bullet journal itu biasanya karena sering berantakan jadwalnya. Jadi kalau saya pribadi isinya itu planner tugas-tugas sih yang lebih penting, kayak hari Senin itu ada tugas apa, itu saya tulis deh gitu. Sama kalau untuk hiasnya sih ya bebas. Kalau saya pribadi saya suka tumbuhan, jadi saya untuk menambahkan brosur saya gambar-gambar tumbuhan di bullet journalnya gitu loh. Oh gitu ya Kak Talita. Kira-kira teman-teman di rumah udah ada yang selesai belum bikin plannernya? Kira-kira 1 minggu bikin planner dari hari Senin sampai hari Minggu. Atau kira-kira temanya pada apa nih bikinnya? Iya Apa kan, temanya? temanya itu kan bebas ya, suka-suka kalian. Nah, kalian mau pada buat apa nih? Nih, kalau udah pada selesai boleh langsung tunjukin aja. Kayak punya saya nih, saya udah selesai buatan ini. Wah, bagus banget Kak Talita. Ini punya saya. Coba yang lain. Ada yang udah selesai belum kira-kira? Belum selesai. Ya udah, lanjutkan aja ya. Bentar. Kasih 5 menit. Ya Allah. Kak, saya udah selesai. Siapa? Siapa tuh yang udah selesai? Saya. Oh, Debbie. Iya, silakan coba saya mau lihat. Coba Debbie. Wah, lucu ya. Itu ceritanya tentang apa itu? Temanya. Ada lagi? Mei ini coba udah selesai belum kira-kira? Ini sudah selesai nih Kak. Iya. Bagus nih ini kayak kalau kalender gitu kan, misalnya ada yang penting terus bisa dicatat gitu di sini. Terus kalau ini kayak apa yang harus dikerjakan gitu. Terus ini ada juga kayak tugas. Terus di bawahnya kayak ada mau tambahan apa gitu yang kurang. Oh, note ya. Kira seperti itu. Oke, bagus Meini. Makasih. Saya tadi siapa lagi yang udah? Yang sudah. Oh, itu ada tuh yang udah nunjukin Lulu. Oh, Lulu. Coba Lulu. Oh. Nah, ini salah satunya hand lettering seperti ini, Hafni. Yang kayak punya Lulu di atasnya schedule, hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Bagus, terima kasih Lulu. Kemudian tadi ada Anissa Baiti. Nih aku udah.
Coba kita lihat. Tugas. Bagus. Terima kasih, Anissa baiknya. Ada lagi yang sudah selesai? Apa ada lagi yang mau nunjukin karyanya? Kalau nggak ada lagi, kayaknya karyanya nanti bisa kita kumpulin nanti di Google Classroom, tapi nggak sekarang, mungkin nanti. Karena waktu kita udah mau habis nih teman-teman, saatnya kita pamitan dari tim Kerabat Kerja. Terima kasih kepada Kak Talita atas materi yang telah diberikan. Terima kasih Ya, Kak. sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Makasih, Kak Talita. Kepada Sama-sama. teman-teman yang di rumah, Ya, Kak. tetap berkarya ya, walaupun di musim pandemi seperti ini, tapi kita masih bisa berkarya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekian kelas workshop hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari panitia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, terima kasih semuanya.